Sahabat Soleh Institute, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana pengalaman menulis naskah pidato yang pernah saya lakukan, karena terhitung dari tahun 2008 hingga tahun 2018 yang lalu saya berprofesi sebagai penulis naskah pidato bagi kepala daerah. Ketika teman-teman meminta berbagi pengalaman itu, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan. Dalam menulis naskah pidato, khususnya bagi seorang pejabat, maka ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Paling tidak ada 8 hal yang perlu dipersiapkan. Pertama, kita harus mengenali pembawa pidato. Ini penting agar kita tahu bagaimana gaya pembicaraannya, bagaimana intonasinya, bagaimana penekanan, termasuk bagaimana humor keseharian yang diminati oleh pembawa pidato tersebut. Yang kedua, kita harus mengenali audiens. Ini penting juga karena kita ingin apa yang ingin disampaikan dalam naskah pidato itu sesuai dengan konteks, sesuai dengan pendengar, sehingga semuanya menjadi menarik. Yang ketiga, kenali acaranya. Mengenali acara ini juga tidak kalah pentingnya, karena tidak mungkin kita akan menulis sesuatu yang tidak kontekstual dengan acara yang akan kita ikuti. Misalnya ketika kita bicara di hadapan generasi milenial, kita tahu bagaimana selera, bagaimana gaya, bagaimana persepsi generasi milenial, sehingga kita pun bisa membuat naskah pidato yang kontekstual dengan generasi. Yang keempat adalah kenali kebijakan, terutama bagi pembawa naskah pidato yang berlatar belakang pejabat. Ini sangat penting karena setiap pejabat biasanya berkaitan dengan dunia kebijakan. Ketika kita paham tentang kebijakan, ketika kita menulisnya dengan benar, maka ini akan membuat hal yang positif bagi pejabat. Sebaliknya, ketika kita menuliskan sesuatu tentang kebijakan dengan salah, maka ini bisa berakibat fatal. Yang kelima, perjelas tema yang akan diangkat. Tema yang diangkatnya harus fokus, harus dipersempit, jangan melebar, karena kita sadar kita dibatasi oleh waktu ketika pembawa naskah pidato ini tampil di depan publik. Salah satu contoh misalnya ketika kita akan mengangkat tema demokrasi itu terlalu umum, maka harus dipersempit. Misalnya bagaimana tema itu menjadi demokrasi lokal di Sumatera Selatan. Nah, itu terkait dengan tema yang harus diperjelas ataupun dipersempit. Kemudian yang keenam adalah tentukan poin utama dan poin pendukung. Dari tema itu kita bisa menjabarkan lagi mana yang poin utamanya, mana yang poin pendukungnya, sehingga nanti akan tercipta naskah pidato yang runtut dan sesuai dengan tema. Yang ketujuh adalah buat outline naskah pidato. Seperti karangan lainnya, naskah pidato itu tentunya membutuhkan outline atau kerangka karangan. Ini akan membantu kita agar naskah pidato yang kita tulis itu tidak melebar kemana-mana ataupun fokus. Dan yang terakhir, bekal kemampuan menulis. Nah, ini penting bagi Anda, bagi penulis naskah pidato. Bagaimana kita akan menghasilkan tulisan naskah pidato yang baik kalau kita tidak memiliki kemampuan menulis yang baik pula. Di dalamnya termasuk bagaimana kita mampu menghadirkan kalimat yang efektif, bagaimana kita mampu menghadirkan diksi atau pilihan kata yang kontekstual yang tepat, juga bagaimana kita bisa menghadirkan majas atau humor-humor yang sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, kalau kita sudah paham tentang apa yang harus dipersiapkan, maka kita langkah berikutnya adalah membuat naskah pidato itu. Bicara naskah pidato, maka strukturnya kita juga harus pahami. Struktur naskah pidato seperti naskah lainnya umumnya yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama bagian pembukaan, kedua bagian isi, dan bagian penutup. Pada bagian pembukaan biasanya berisi tentang salam pembuka, ucapan penghormatan, dan
sedikit sampiran tentang apa yang ingin kita sampaikan dalam forum pidato itu. Yang kedua, bagian isi. Bagian isi adalah bagian yang terpenting dalam sebuah naskah pidato. Untuk itu, perhatikan bagian inti ini dengan baik dalam penulisannya. Uraikan semua yang menjadi tema pokok pikiran ataupun hal-hal lain yang sifatnya memperjelas dalam bagian inti ini. Tentunya jangan sampai melebar dan tetap mengacu pada outline naskah. Dan terakhir adalah bagian penutup. Pada bagian penutup biasanya berisi tentang kesimpulan dari apa yang kita sampaikan, kemudian berisi tentang ajakan ataupun apa yang ingin kita harapkan dari audien dalam pidato tersebut, dan terakhir salam penutup dan diikuti dengan ucapan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian pidato tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang ingin menulis naskah pidato dengan baik.